Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, akan kita lanjutkan kembali kajian kita malam ini, masih dalam judul mengingat mati. Imam Al-Ghazali mengatakan, wa kataba ba'dul hukamat ila rajulin min ikhwanihi, ya akhi ihdaril mautah fi hadhihi dar qabla an tasira ila darin tamanna fihal mautu tamanna fihal mauta fala tajidu. Sebahagian para ahli hikmah menulis surat kepada seorang laki-laki daripada saudaranya, yang bunyi surat tersebut yaitu, ya akhi, wahai saudaraku, ihdaril maut, takutlah kamu kepada mati, fi hadhihi dar, di dalam negeri ini, qabla an tasira ila darin, sebelum kamu kembali ke suatu negeri, tamanna fihal maut, yang di dalam negeri tersebut kamu akan mencita-cita lagi kematian, fala tajiduhu, tapi kamu tidak akan lagi mendapatkan kematian tersebut. Jadi para jamaah, di dalam kata-kata ahli hikmah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita memang harus memiliki rasa takut kepada kematian. Tetapi rasa takut yang dimaksud bukan rasa takut yang membuat kita benci kepada kematian, tapi rasa takut yang membuat kita mempersiapkan bekal. Karena kadang ada orang yang takut kepada mati, yang takutnya membawa dia benci kepada kematian, artinya tidak ingin mati. Ini mustahil. Tidak mungkin ada orang yang tidak akan mati. Semua pasti mati. Jadi rasa takut yang dianjurkan kepada kita adalah rasa takut terhadap kematian, yang bermakna rasa takut terhadap kehidupan setelah kematian. Sehingga kalau rasa takut itu ada pada diri kita, maka kita akan mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Jadi rasa takut itu harus dimiliki, maknanya persiapan bekal sebelum datangnya kematian itu harus kita lakukan, sebelum kita kembali kepada negeri yang di sana sekalipun kita memohon untuk dimatikan, kita tidak akan lagi mendapatkan kematian. Sudah kita cerita malam minggu yang lalu, kenapa tidak ada lagi kematian? Karena mati itu sudah disembelih oleh Allah Ta'ala. Mati memang sudah mati, maka tidak akan ada lagi kematian. Kenapa di sini ahlul hikmah mengatakan bahwa ada orang yang nanti di akhirat itu mencita-citakan agar mati kembali, padahal tidak ada lagi kematian?
Ini bisa kita lihat dari firman Allah, di mana Allah mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya seandainya aku seonggok tanah. Kata-kata itu adalah firman Allah dalam Al-Quran menghikayahkan kata-kata orang kafir nanti di akhirat. Setelah dunia kiamat, maka Allah akan menegakkan keadilannya. Setiap kezaliman akan dibalas oleh Allah di hari akhirat kelak. Sehingga seekor kambing yang tidak bertanduk pun akan diberi hak oleh Allah untuk membalas kambing yang bertanduk di akhirat. Setelah semua makhluk selain manusia membalas kezaliman yang terjadi di dunia, maka semua makhluk itu dimatikan oleh Allah sebelum mati dimatikan. Jadi maknanya semua makhluk bangkit nanti di akhirat para jemaah. Mandum makhluk gepu bangkit di Allah nanti ura akhirat. Tapi bangkitnya mereka hanya untuk membalas kezaliman sesama mereka, bukan untuk diadab. Setelah kezaliman itu terbalas, maka semua mereka dimatikan kembali oleh Allah untuk selama-lamanya. Di saat orang kafir melihat Allah sudah mematikan semua makhluk kembali menjadi tanah, dan di hadapan mereka, mereka telah melihat neraka jahanam yang disiapkan oleh Allah untuk azab mereka, di saat itulah keluar dari mulut mereka, ya laitani kuntu turaba. Alangkah seandainya aku adalah seonggok tanah. Jadi mereka menginginkan menurut para mufassir agar dimatikan oleh Allah seperti dimatikannya binatang-binatang yang telah selesai dibalas, diberi hukuman oleh Allah, agar tidak dicampakkan ke dalam neraka. Tapi apa boleh buat? Tidak ada lagi kematian untuk manusia di hari tersebut, sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah, dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di sini ahlul hikmah ini mengungkapkan kepada kita harus memiliki rasa takut dengan mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kita kembali kepada suatu negeri, yaitu hari akhirat, yang di sana sekalipun kita ingin agar mati, tidak akan ada lagi kematian. Wa kana ibnu Sirrin idza dzukira indahul mautu mata adumin. Seorang ulama besar zaman tabi'in yang bernama Ibnu Sirrin, apabila disebutkan, diceritakan di sisinya tentang kematian, maka anggota tubuhnya menjadi mati. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama, para salafus salih dahulu, mereka takut sekali kepada kematian. Sehingga cerita saja tentang kematian yang mereka dengarkan mampu membuat tubuh mereka menjadi kaku, tidak bergerak, seolah-olah mati. Begitu takutnya mereka kematian. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yajma'u kulla lailatil fuqaha fayatadhakkaruna al-mauta wal qiyamah wal akhirah thumma yabqun hatta ka'anna baina aidihim janazah. Adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah di masa Bani Umayyah. Kalau enggak salah saya, khalifah di masa Bani Umayyah. Beliau termasuk khalifah yang paling berhasil di dalam memerintah, sehingga sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Beliau menjadi khalifah tidak lama, cuma 2 tahun, tapi mampu membuat rakyatnya sejahtera. Disebutkan di sini bahwa beliau setiap malam mengumpulkan para fuqaha, ulama.
Tujuannya apa? Fayatadzakkarunal mauta wal qiyamah wal akhirah. Bermudzakarah artinya menceritakan, saling mengingatkan tentang kematian, tentang kiamat, dan tentang akhirat. Jadi di tempat beliau setiap malam selalu ada mudzakarah tentang mati, kiamat, dan akhirat. Sehingga mudzakarah yang dilakukan oleh beliau setiap malam di rumah beliau itu mampu membuat mereka semua yabkun, menangis. Orang-orang yang hadir di mudzakarah itu semua menangis. Hatta ka'anna aidihim janazah, seolah-olah di hadapan mereka itu ada jenazah. Seperti orang yang menangis ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai mati, seperti itulah mereka menangis setiap malam karena mereka mengingat kematian. Maka para jemaah, seyogyanya kita juga dapat mengikuti keadaan mereka, yaitu setiap malam mengingat kematian. Terlebih-lebih di saat kita akan tidur. Bukankah di saat tidur kita membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup, dan dengan namamu ya Allah kami mati. Bayangkan para jamaah, di saat kita membaca amut, aku mati itu, bahwa tidur itu adalah kematian. Karena banyak sekali orang yang tidur, lalu mereka tidak bangun kembali di waktu pagi para jemaah. Ternyata tidur mereka itu adalah tidur terakhir. Siapa tahu di antara mereka yang tidur dan tidak bangun kembali, salah satunya adalah kita. Nah, maka ingatlah di saat tidur bahwa kita akan mati. Bagaimana kalau seandainya roh yang keluar di waktu kita tidur tidak dikembalikan lagi oleh Allah, sehingga jasad kita tidak akan hidup kembali? Nah, maka isilah tidur itu dengan berzikir kepada Allah, sehingga tidur kita pun adalah sebagai ibadah. Kalau kita masih bisa terbangun, maka kita telah tidur dalam ibadah. Kalau kita tidak terbangun kembali, maka kita juga telah meninggal dalam keadaan beribadah. Dan jangan lupa di dalam Anda tidur, berniatlah Anda bertaubat kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan pada hari itu. Benar sabi nit lamate itu tak taubat daripada dosa-dosa yang kata pubut bak uronyan, dan tancapkan keinginan untuk kalau Allah berikan besok kehidupan untuk tidak kembali lagi kepada dosa-dosa tersebut, dan kalau Allah berikan lagi besok kehidupan untuk kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nyan lagi nyan odetai para jemaah. Wa qala Ibrahim At-Tayyami syai'ani qata'a anni ladzatad dunya, dzikrul mauti wal wuqufu baina yadayillahi azza wajal. Seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Tayyami, beliau berkata, dua hal yang dapat memutuskan daripadaku kelezatan dunia, yaitu mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah azza wajal. Jadi Syekh Ibrahim ini mengatakan bahwa kelezatan dunia ini menurut pandangan beliau dan dirasakan oleh beliau bisa kita putuskan. Bisa kita putuskan. Karena sebenarnya para jamaah, kelezatan dunia ini adalah penghalang kita untuk beribadah. Godaan-godaan yang menggoda kita untuk tidak beribadah adalah kelezatan dunia yang membuat kita cinta kepada dunia. Nah, maka menurut Syekh Ibrahim, menurut pengalaman beliau,
bisa diputuskan, bisa dihilangkan kelezatan dunia ini, bisa disingkirkan kelezatan dunia ini dengan yang pertama mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian. Yang kedua, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla yang dimaksud oleh beliau adalah melakukan salat. Karena di saat kita salat, seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kita sedang bermunajah kepada Allah. Maka jadikanlah salat itu sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa as-salah adalah qurratu aini. Salat adalah penyejuk matanya. Jadikanlah salat itu sebagai alat untuk benar-benar bermunajah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kelezatannya, lupalah kita daripada kelezatan dunia. Jadi dengan salat kita mendapatkan kelezatan yang lebih baik daripada kelezatan dunia. Dengan mengingat mati, kita merasa takut akan kehidupan setelahnya, sehingga kita tidak memperdulikan lagi kehidupan dunia. Nah, kemudian waqala Ka'ab berkata, man arrafal mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumaha. Siapa yang mengetahui kematian, menjadi mudahlah untuknya seluruh musibah-musibah dunia dan duka citanya. Jadi orang-orang yang mengetahui hakikat kematian, musibah, bala, duka cita yang ada, yang tertimpa pada dirinya di dunia ini, itu adalah urusan yang mudah baginya. Karena dia mengetahui bahwa tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian. Musibah yang terbesar adalah kematian. Sakit yang terdahsyat adalah sakitnya mati. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa sakitnya mati itu kadarbi bisalasati saifin, seperti di bisalasimiati saifin, seperti ditebas dengan 300 pedang, kata Rasulullah. Itu rasa sakit orang mukmin. Rasa sakit orang kafir lebih besar, rasa sakit mati. Tidak orang mukmin melinggai, minimal kata Rasulullah rasa sakit yang dideritanya seperti ditebas dengan 300 pedang. Laganya sakit pada jemaah. Lagi getek-tek dia, seperti di multilasi nyokonya. Di koh-koh tu. Multilasi biar natrul her tu. Seperti itulah rasa sakit. Jadi tidak ada arti rasa sakit yang lain kalau kita mengetahui bagaimana rasa sakitnya mati. Hana makna. Mudah tak sakit di sini. Di dunianya biasa. Rasulullah juga pernah bercerita tentang Bani Israel. Beliau mengatakan bahwa pada Bani Israel itu banyak sekali terjadi keajaiban, kata Rasulullah. Di antaranya beliau ceritakan kepada sahabat, ada sekelompok Bani Israel keluar dari kampungnya menuju ke pekuburan, ke makbarah. Sampai belum mereka di kuburan, mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, seandainya kita salat di sini 2 rakaat, lalu kita bermohon kepada Allah agar orang mati di sini dikeluarkan oleh Allah untuk kita tanyakan bagaimana kematian. Ternyata apa yang mereka omongin sesama mereka langsung mereka lakukan. Langsung mereka berdiri, melakukan salat 2 rakaat. Setelah salat mereka berdoa. Tiba-tiba sedang-sedang mereka berdoa, muncullah seorang laki-laki dari dalam kuburnya, bangun. Lalu mereka bertanya kepada laki-laki itu, bagaimana rasa sakit kematian? Kata laki-laki itu, sudah 90 tahun saya mati, belum hilang rasa sakit mati itu dari diri saya. Tikurung peluh tun pada jemaah mati. Hana gadah lo. Bahkan cerita yang lain juga mengatakan bahwa Bani Israel pernah mengatakan kepada Nabi Isa, hai Isa, kalau kamu memang seorang nabi, bangkitkanlah orang yang mati untuk kami.
Lalu Nabi Isa mengatakan kepada mereka, silahkan kalian pilih kubur yang mana yang kalian inginkan. Lalu dipilihlah oleh mereka sebuah kubur yang sudah sangat lama, ribuan tahun yang lalu. Setelah itu Nabi Musa bermohon kepada Allah, lalu bangkitlah orang yang dalam kubur itu. Setelah orang yang dalam kubur itu bangkit, ditanyakan kepada orang yang dalam kubur itu, siapakah Anda? Orang yang dalam kubur itu mengatakan, saya adalah Sam bin Nuh yang telah meninggal 4.000 tahun yang lalu. Dari masa Isa, beliau telah meninggal 4.000 tahun. Sam bin Nuh, Sam anaknya Nabi Nuh. Kata beliau, sampai sekarang rasa sakit mati belum hilang dari saya. 4.000 tahun sudah meninggal, dan yang meninggal itu Sam bin Nuh. Sam bin Nuh itu orang taat. Beda dengan Kan'an bin Nuh. Sam bin Nuh adalah jalurnya, lahirnya para nabi dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim keturunan Sam bin Nuh, sampai Nabi kita Nabi Muhammad keturunan Sam bin Nuh. Tapi kata beliau, 4.000 tahun sudah meninggal, belum hilang rasa sakit mati. Dalam satu hadis para jamaah, Rasulullah mengatakan, hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna alama sya'ratin min alamil mait udi'a 'alas samawati wal ard lamata ahluha biidznillahi taala." Kalau seandainya rasa sakit sehelai rambut, seutas rambut dari seorang mayit ditempatkan rasa sakit itu oleh Allah di antara langit dan bumi, lamata ahluha, sungguh penduduk langit dan bumi itu akan mati biidznillahi taala, dengan izin Allah taala. Jadi sakit sekali kematian para jemaah. Maka persiapkanlah bekal terhadap kematian tersebut. Karena sesakit apapun penyakit yang kita derita, akan bisa tidak terasa dengan rasa senangnya kita. Berat sakit itu para jemaah. Tapi munyo kita nyawa bahagia, pikiran bahagia, sakitnya hana terasa. Maka seorang tabib, seorang dokter, dalam mengobati pasien, yang paling penting bukan obat sebenarnya, tapi bagaimana dia menciptakan perasaan orang sakit itu senang. Senangnya orang sakit itu akan mampu mengobati orang sakit itu sendiri. Jadi bahagia urang sakit. Maka begitu juga sakitnya mati. Sakitnya mati yang seperti kita ceritakan tadi bisa tidak terasa dengan di saat kematian kita merasa senang para jemaah. Tenang dan mati-mati danyo, hana terasa sakit mati. Bagaimana kesenangan di saat kematian itu bisa muncul? Bisa kita lihat pada firman Allah. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, artinya yang beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah tetap dalam iman tersebut, maka di saat mereka menghadapi sakaratul maut, kematian, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka malaikat-malaikat pembawa kabar gembira. Sambil malaikat itu membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gundah, kata malaikat tersebut. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira kepada orang yang meninggal tersebut dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. Bayangkan tengah sakit, tengah susah, terus malaikat para jamaah gejak pulumah syurga
Ya, ni roneuh munyokaleuh matinyo kena geputumpat li Allah dalam surganya. Maka seketika itu rasa senang muncul dalam diri kita. Dengan rasa senang muncul tersebut, hilanglah rasa sakit. Kon hana sakit mati, tapi hana merasa. Persis kalau jamaah ingin mengkaji seperti kejadian pada perempuan-perempuan Mesir di saat diundang oleh Zulaikha, lalu diberikan pisau kepada mereka dan masing-masing satu buah. Di saat mereka mengupas buah tersebut dengan pisau, Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, "Ukhruj alaihinna," keluarlah hai Yusuf kepada mereka. Lalu Yusuf keluar berjalan di hadapan mereka. Di saat mereka melihat Yusuf, kabbarnahu, mereka mengagungkan Yusuf. Ya laitani, kata mereka, wahai alangkah, ini rupanya bukan manusia, ini malaikat, malakun karim, kata mereka, ini malaikat yang sangat hebat. Mereka terkagum-kagum melihat wajah Yusuf yang begitu indah, tampan, cemerlang, sehingga mereka yang sedang memotong buah itu terpotong tangannya, keluar darah, tidak merasakan sakit. Yang kajian Quran. Beda begah Quran dengku. Ya, begah katanya uragam, tekoh boh jamu. Letunan. Redak-redak urung ron panena jarum ke boh jamu. Kahana? Ya, hana jarum ke boh jamun. Gepeh mau paham entau. Tapi bisa hilang rasa sakit dengan gepu dale, gepu tunang, gepegahnya, gepegah je, dengar gepegahnya, gepegah tunang ne burung koh boh, burung putunat, cerek kali ke kah? Tanya kali, hana menderita sakit karena dengar tenang, kan hana sakit. Maka begitulah kematian. Hebat sakitnya kematian, tapi bisa tidak dirasakan dengan datangnya malaikat memberi kabar kepada orang-orang yang istiqamah dalam beriman bahwa tempat mereka telah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Bagaimana malaikat itu bisa datang kepada kita? Yaitu tadi dengan istiqamahnya kita di dalam kehidupan ini beriman kepada Allah dengan mempersiapkan bekal. Karena kita selalu teringat kematian, kita persiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah kematian. Yan para jemaah, aku siapnya. Wa qala mutrif ra'aitu fi ma yaran naim ka'anna qailan yaqul fi wastil masjidil basarah qata'a likrul mauti qulubal khaifin fallahi ma tarahum illal walihin. Seorang ulama yang bernama Mutrif berkata, aku melihat dalam mimpi seolah-olah ada orang yang berkata. Ada orang yang berkata mengatakan begini. Di tengah Masjid Basarah. Terjadi ini di tengah Masjid Basarah. Telah memutuskan oleh mengingat kematian akan hati orang-orang yang takut. Demi Allah, tidak aku lihat ya, mereka itu kecuali orang-orang yang terlena. Jadi menurut perkataan Mutrif ini, bahwa orang-orang yang takut terhadap kematian, maka hati mereka putus daripada dunia. Hilang rasa cinta kepada dunia dalam hati mereka. Dan beliau melihat orang-orang yang sibuk di dalam dunia adalah sebagai orang-orang yang terlena, yang lupa akan kematian. Artinya orang-orang yang sibuk mencari dunia itu adalah orang yang lalai daripada kematian. Kalau seandainya mereka mengingat kematian, sungguh mereka tidak akan terlalaikan dengan dunia.
Tapi karena mereka tidak mengingat kematian, maka lalailah mereka dengan dunia. Nah. Waqalat Safiyah radhiyallahu anha, Safiyah semoga Allah ridha untuknya berkata, annamra'atan istakat ila Aisyah radhiyallahu anha kaswata kalbiha. Ada seorang perempuan mengadu kepada Aisyah semoga rahmat Allah untuk beliau tentang kerasnya hatinya. Dina uringinyong ya lapor ba Aisyah apakah hati kok keruh kah? Sangat keras. Jadi mencari solusi bagaimana hati ini bisa dilembutkan hatinya yang keras. Faqalat, maka Aisyah memberi solusi. Aksiri dzikral maut yarikku kalbaki. Kata Aisyah, perbanyaklah olehmu mengingat kematian, niscaya akan melunakkan, melembutkan hatimu. Jadi solusi yang diberikan oleh Aisyah kepada wanita yang mengadu hatinya keras adalah dengan mengingat kematian. Kata Aisyah, mengingat kematian itu dapat melembutkan hati. Maka wanita ini mengatakan, fafa'altu, maka aku lakukan. Jadi solusi yang diberikan oleh Aisyah dia lakukan, dia perbanyak mengingat kematian. Farakka kalbuha, maka menjadi lembutlah hati wanita itu. Fajaat, maka datanglah wanita itu kembali kepada Aisyah, tashkuru Aisyah radhiyallahu anha, dia berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ubat keruh hati rupanya para jemaah adalah ingat mati. Nyo hati dan nyo keruh, ingat mati. Karena susah untuk melembutkan hati yang keruh. Beda ngon tumen, mudah dah lembutkan je tapok. Nyo hati tak payah tapok. Damai pale tapok han bijak. Ya. Karena menyo keruh hati lebih keruh daripada batal kepada Allah. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyakal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu, kata Allah, seperti batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Keruh hati tanya bisa lebih keruh dari batu kepada Allah. Jadi susah untuk dapat pelumi. Jadi pelumilah hati dengan mengingat kematian. Nomor ile. Qala Umar ibn Abdul Aziz li ba'dil ulama. Umar bin Abdul Aziz berkata untuk sebahagian para ulama di masanya, ad-dini, berikanlah nasihat kepadaku, kata Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada para ulama. Faqal, maka sebahagian ulama berkata, anta awwalu khalifata tamut. Wahai Umar, kamu adalah khalifah yang pertama sekali akan mati. Qala, Umar berkata, zidni, tambahkan untukku. Qal, para ulama berkata, laisa min abaika ahadun ila Adam illa dzakal maut. Wahai Umar, tidak ada seorang pun orang-orang tuamu hingga kepada Adam kecuali pasti merasakan mati. Waqad ja'at taubatuka. Hari ini wahai Umar, telah sampai waktunya kamu untuk bertaubat. Fabaka Umar lidzalika, maka menangislah Umar untuk demikian. Ya, apa? Nah, jadi jamaah, Umar bin Abdul Aziz bukan cuma umara tapi ulama, tapi masih meminta nasihat kepada ulama lain agar dibuat dia takut kepada mati. Jadi jangan pernah merasa bosan kita mengingat kematian, dan mintakan kepada orang-orang sekitar kita agar mengingatkan kepada kita tentang kematian. Yang insya Allah dengan banyak mengingat kematian itu hati kita menjadi lunak sehingga kita mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.